Ya, terima kasih Bunda Susan atas waktunya agar setelah ini nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti kajian inti ya secara tuntas tadi seperti yang sudah Bunda Susan sampaikan di awal bahwa pembelajaran itu ya utamanya adalah bagaimana keistiqomahan kita. Yang terpenting adalah mengulangi materi dan jangan sampai bosan. Tapi insya Allah pagi hari ini kita akan belajar ya sebuah materi baru bagaimana teman-teman semua bisa mengerti apa sih hakikat takbir dan bagaimana supaya nanti pada saat hari raya gitu ya nggak cuma ikut takbiran keliling tapi cuma sampai di lisan ya hanya di lisannya saja nggak sampai di hati gitu ya. Saya izin share screen tapi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya untuk teman-teman yang ada di Google Meet ya dan di Google Meet karena saya pakainya HP dan HP-nya masih ya belum bisa untuk share screen ya secara pakai HP. Mungkin nanti teman-teman yang ada di Google Meet kalau pengen melihat tulisannya atau bacaannya apa nanti diputar ulang di YouTube-nya gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah kelihatan ini Bunda Susan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Sudah terlihat. Ya, alhamdulillah ini adalah materi pertama kita ya di bulan Ramadan yang memaknai bagaimana itu apa arti takbir. Teman-teman, sebelumnya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau nanya dulu ya, apa sih itu kata takbir buat teman-teman semuanya? Katanya aja, kata. Tahu nggak? Takbir itu apa berarti? Bukan Allah. Ah, takbir itu kata bahasa Arabnya deh, bahasa Arabnya apa? Allahu Akbar. Apa? Allahu Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nah, artinya bahasa Indonesianya apa? Allah Maha Besar. Bahasa Indonesianya artinya apa? Allahu Akbar adalah Allah Maha Maha Besar. Allah Maha Besar. Nah, sebesar apa itu? Karena sebelum kita membahas mengenai kebesaran Allah, teman-teman tahu nggak siapa musuh kita yang paling utama di dunia? Setan. Kita adalah seorang koruptor. Atau musuh kita yang di dunia ini adalah setan. Siapa? Musuh kita sendiri sudah kenal belum? Sudah kenal belum? Siapa musuh kita? Musuh kita adalah diri kita sendiri. Oh, kok bisa Bunda? Masa kita bermusuhan dengan diri sendiri? Nah, bukan seperti itu ya teman-teman. Artinya dalam artian ya, kalau kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri, nah, manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri atas akal dan hawa nafsu. Ada dua hal yang mengikuti kita, penciptaan kita sebagai seorang manusia. Yang pertama adalah akal dan hawa nafsu. Dan manakala keduanya ini tidak kita mengerti, akal itu untuk apa, hawa nafsu itu untuk apa, ya, dan bagaimana mereka bekerja, bagaimana kerja-kerjanya mereka, kita akan dikuasai ya oleh yang namanya hawa nafsu. Nah, maka itu kita harus bisa mengenali siapa musuhmu. Nah, musuh kita itu sebenarnya nggak jauh-jauh, bukan setan, bukan iblis, tetapi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Yang namanya hawa nafsu itu nanti ya, kalau hawa nafsu itu akan mudah terbujuk rayu. Sedangkan akal, jika akal menguasai kita, akan mudah mengajak kita kembali ke surga. Nah, ini ada suatu kisah dari Kang Emil. Tahu Kang Emil siapa? Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil atau mantan gubernur Jawa Barat ya. Saat ini beliau sudah mengundurkan diri jadi politikus biasa, tidak meneruskan jabatannya sebagai gubernur Jawa Barat, tetapi beliau ini adalah seorang gubernur yang religius ya, suka memberi motivasi.
Nah, ketika Kang Emil bilang ya, Kang Emil itu bilang sama rakyatnya gitu ya, sama orang-orang yang ada di Jawa Barat gitu ya. Kang Emil tuh nanya gitu, kamu kenal nggak siapa musuhmu gitu? Emang siapa, Kang Emil? Ada yang ditanya gitu. Nah, musuhmu itu adalah diri kamu sendiri. Manakala kamu tidak mau mengenal diri kamu sendiri, maka kamu akan dikuasai oleh diri kamu sendiri. Dan manakala kamu dikuasai oleh diri kamu sendiri, yang dikuasai oleh hawa nafsumu itu, gitu kan, maka kamu tidak akan tahu yang namanya kebaikan. Nah, maka ketika Kang Emil selalu memberikan motivasi-motivasi kepada rakyatnya, kan, saya mengikuti Instagramnya, kemudian bagaimana Kang Emil ini begitu dicintai gitu ya oleh rakyat Bandung gitu dan sekitarnya. Nah, maka itulah Kang Emil selalu bilang gitu ya, selalu menyampaikan, ketika kita tidak mau mengenal diri kita itu siapa, kan, maka kamu tidak akan mengenal Tuhanmu. Gitu bilangnya gitu kan. Ketika seorang manusia nggak kenal kamu ini siapa, mau di sini tuh mau ngapain, maka kamu tidak mengenal Tuhanmu. Setiap orang itu memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih apa yang harus kita lakukan ya. Dikuasai oleh hawa nafsu atau akal pikirankah diri kita, itu kita harus tahu gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat dari Rasulullah, berkata bahwa sesungguhnya iblis itu berada di depanmu, nafsu itu ada di sebelah kananmu, hawa itu di sebelah kirimu, dan dunia di belakangmu, anggota tubuhmu di sekelilingmu, dan Allah itu ada di atasmu. Ini adalah sebuah kalimat peringatan atau sebuah kalimat tuntunan kepada kita ya dari Sayyidina Abu Bakar ini, supaya kita ini bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, manusia ini terdiri atas dua hal, akal dan hawa nafsu. Nah, sesungguhnya setan itu, iblis itu selalu ada di depan kita menggoda kita gitu. Ayo dong kita, kamu nggak usah sholat aja gitu. Dia selalu mewas-wasi kita. Ayo dong kamu ambil amanah aja, kan persoalan kamu ini belum tuntas nih gitu. Daripada kamu pusing. Nah, ayo dong kamu nggak usah ikut riadah aja, RFFL Open, nanti kamu ngantuk loh pagi-pagi, jam 5 habis sahur langsung lanjut sampai jam 8 pagi. Nah, ini iblis selalu menggoda kita. Tapi kita punya kemampuan, kita punya pilihan mau ikut siapa. Nah, nafsu kita ada di sebelah kanan kita nih. Dia ikutan nih. Nafsu itu selalu ikutan sama yang namanya iblis gitu kan. Nafsu itu ngomong gitu, itu iblis bener, udah ikutan aja biar rame gitu kan, di sana habis sahur itu pada nyalain petasan gitu. Atau habis sahur itu di sana kegiatannya begini, ikut aja gitu. Nah, hawa kita juga sama. Hawa dan nafsu itu ada di kanan dan kiri gitu. Hawa itu siapa? Hawa itu kan pasangannya Nabi Adam ya. Hawa pasangannya Nabi Adam, atau dalam bahasa Indonesianya kita artikan percintaan, terutama dengan perempuan nih. Perempuan ini adalah seseorang yang mudah sekali terbawa oleh hawa, karena memang dia adalah orang yang perasa. Wanita diciptakan dengan 9 perasaannya gitu. Nah, inilah yang membuat kita kadang-kadang merasa belajar pusing, belajar kok nggak ngerti-ngerti gitu kan, karena kita senantiasa digoda oleh iblis, hawa, dan juga nafsu gitu kan. Sedangkan dunia ada di belakang kita, keinginan kita itu, saya pengen ini, pengen itu, ada di belakang kita, dan anggota tubuh di sekeliling kita, anggota tubuh kita, dan Allah ya, tempat untuk meminta perlindungan atas diri kita. Nah, kita lanjut teman-teman. Kita dianjurkan untuk berperang melawan diri sendiri, karena musuhmu adalah dirimu sendiri. Manusia adalah kombinasi dari wujud dan raga fisik dari jiwa atau roh. Kita harus menyadari, kita punya raga, ya bisa dicubit gitu kan. Raga kita ngajak kita jalan-jalan gitu kan. Raga kita mengajak kita pergi ke mall gitu kan, dan lain sebagainya. Tetapi kita jarang mengetahui tentang ruh. Kita tidak pernah memperhatikan ruh kita. Nah, ada dua hal ya manusia, raga dan fisik ya. Raga itu fisik gitu kan. Kemudian ada rohnya, roh atau nyawa gitu kan, yang membuat kita bisa bergerak,
yang membuat kita bisa bernafas, yang membuat kita bisa tumbuh gede, yang membuat kita memiliki ya pertumbuhan, misalnya tumbuh ke samping atau menjadi sel-sel kulitnya lama-lama menjadi tua dan lain sebagainya gitu kan. Yang membuat itu siapa? Itu ada pergerakan dari rohnya kita gitu kan. Kita tahu wujud kita, oh wujud saya, pipi saya tembem gitu kan, tapi hidung saya mancung nggak apa-apa deh, tapi mata saya sipit, saya tahu. Tapi saya nggak pernah tahu wujudnya roh saya seperti apa gitu. Padahal ya Allah bilang gitu kan, roh itu penuh rahasia yang mengejutkan dan melampaui imajinasi kita. Seperti kemarin kalau teman-teman yang mengikuti RMR Ramadan dan ikut Zoom-nya ya, Zoom RMR Ramadan. Kemarin Bunda Susan bilang ya, roh itu nggak pernah tidur. Dan Bunda Susan juga bilang, roh itu harus dikasih makan, jangan hanya raga doang yang dikasih makan. Kan teman-teman nggak pernah tahu, nggak pernah memperhatikan. Jadi kita nggak pernah memperhatikan diri kita sendiri. Nah inilah yang seharusnya kita ketahui. Apabila, makanya ya tadi Kang Emil itu bilang, kalau manusia nggak pernah mengenal diri sendiri, maka dia tidak pernah mengenal Tuhannya. Allah itu seperti apa? Gitu. Maka kenalilah dirimu sendiri. Allah itu menitipkan inner power, ya, kekuatan tersembunyi yang dapat kita gunakan untuk memilih dan memilah. Apa itu kekuatan inner power? Kan? Kekuatan untuk memilih dan memilah itu ada di akal dan pikiran kita. Gitu ya. Kekuatan inner power itu ada di akal dan pikiran kita. Nah, teman-teman, ini adalah ilustrasi. Saya sengaja menggambar ini gitu supaya teman-teman semuanya paham. Ini adalah ilustrasi mengenai ruh. Ya, nanti teman-teman di Google Meet bisa membuka catatan dari rekaman YouTube-nya. Gitu. Ada gambar. Di sini ada gambar ruh. Ya, jadi ini hanya ilustrasi ya, bukan roh itu punya sayap ya. Jadi ya entah walau alam beneran punya sayap atau tidak gitu kan. Allah sendiri pernah bilang, janganlah kamu mengira orang-orang yang meninggal syahid di sisi Allah itu rohnya meninggal. Mereka itu berterbangan, masih hidup berterbangan di tempat yang khusus. Ya mungkin iya roh itu punya sayap gitu kan. Bisa naik ke surga suatu saat nanti. Walau alam bisawab. Nah ini yang namanya ruh ya. Yang namanya ruh. Ya di depannya adalah was-wasnya iblis. Di sebelah kanannya adalah hawa nafsu dan di sebelah kirinya adalah Hawa ya, di sebelah kanannya nafsu, di sebelah kirinya adalah Hawa. Nah, roh ini sebenarnya punya perisai. Perisainya bukan perisai rezeki ya, kita nggak membahas rezeki di sini, tetapi roh ini sebenarnya dia ini punya perlindungan yang bisa membuatnya tetap semangat, spirit. Dan perlindungan itu apa? Perlindungannya itu ada di atas sini teman-teman. Perlindungannya adalah Allah. Allah itu ada di atasnya kita, di atas kepala kita. Manakala kita mau menggunakan akal pikiran kita, berarti kita senantiasa untuk meminta perlindungannya Allah kita ya. Nah, kemudian tapi ini ada tapinya. Setiap hari ada energi yang tidak positif itu masuk ke dalam ruhnya kita gitu kan. Entah itu dari berita, entah itu dari orang-orang di sekelilingnya kita gitu kan, entah itu dari anak-anak kita atau mungkin dari teman-teman kita yang memiliki energi yang tidak positif, itu bisa menyerang roh kita gitu kan. Menyerang roh kita di sini gitu kan. Nah, dari kanan kiri depan belakang gitu kan. Kalau kita tidak selalu meminta perlindungan ke atas, bubar gitu kan. Akibatnya kita menjadi bubur. Ya, tidak meminta perlindungan, bubar. Lama-lama jadi bubur. Tapi kalau kita selalu senantiasa belajar dan minta perlindungan dari Allah ke atas sini nih, maka energi kita akan terus naik. Nah, terus naik ke sini set, kita akan menjadi orang yang kuat ya. Dan itulah yang dinamakan ajaib. Tapi apabila kita tidak mampu menangkal ya, energi yang tidak positif, misalnya nggak ikut riadoh, sudah ikut riadoh, gitu, sebenarnya sudah ikut riadoh, tapi saya bulan puasa ini saya berhenti dulu. Biasanya yang terjadi adalah bubur itu tadi gitu. Nanti ada aja persoalannya. Yang tadinya punya angan-angan atau punya cita-cita THR-nya sisa, akhirnya jadi habis semua gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan spirit atau semangat. Nah, kita punya semangatnya apa gitu untuk melindungi ruhnya kita gitu kan. Masa kita mau memberi makan jasad atau jasmani kita setiap hari tapi memberi makan ruh kita mereka kita sia-siakan gitu ya. Roh kita itu tidak pernah tidur dan dia tahu apa yang kita kerjakan. Maksudnya bagaimana Bunda gitu kan?
Yang namanya ruh itu kan mampu menghidupkan manusia dan menggerakkan sel-sel tubuh kita. Tapi ketika kita tidak mau memberi makan ruh kita, gitu kan, akibatnya apa? Akalnya lama-lama akan menciut, gitu. Akalnya ini secara otak kita, ya, lama-lama dia akan mengkirut atau mengerut, gitu kan, karena kita tidak pernah mau memikirkan atas itu Allah. Perlindungan kita adalah Allah. Kita tidak membangun perisai perlindungan atau benteng pertahanan dari energi yang tidak positif setiap hari. Maka akibatnya kita terus terdegradasi dan menjadi bubur. Dan ditinggal waktunya itulah ya. Ya setelah bubur lama-lama boom meledak menjadi sebuah persoalan. Dan persoalannya bukan persoalan yang sedikit tapi persoalan yang banyak gitu. Kemarin 2 hari ini gitu, 2 hari ini ada 2 orang jamaah ya, mereka belum bergabung di privat RFFLOP gitu. Curhat nih 2 orang bunda, curhat ke saya gitu secara kontinu. Itu orangnya udah mau bunuh diri. Beneran, orangnya sudah mau bunuh diri dua-duanya ini. Lokasinya berbeda gitu. Bunda, saya udah nggak ada semangat hidup lagi. Saya tulang punggung tapi suami saya begini-begini, ya Allah gitu. Semudah itukah kita menyerah dengan keadaan? Ini akibat dari apa? Nggak mau ngasih makan hati, nggak mau ngasih makan jiwa, imannya jadi nggak ada. Sekarang badan kita kalau nggak kita kasih makan, puasa deh, puasa kita puasa ini, merasakan lemes nggak? Lemes pastinya kan, karena apa? Nggak ada makanan asupan gitu kan. Itu juga dengan ruh, dia nggak punya masukan energi positif, nggak dikasih makan, nggak ngaji, nggak sholat gitu misalnya ya, kemudian nggak mau ke majelis taklim, nggak mau mendengarkan nasihat, ya otomatis lama-lama dia lemah, akhirnya dia menyerah, ya udah deh gitu. Tapi kalau kita menyerah dengan keadaan tanpa mau memperbaiki nasib, ruhnya akan ada di posisi apa? Maka kita menjerumuskan diri kita ke dalam panasnya api neraka gitu. Tentu kita nggak mau kan teman-teman. Nah maka itulah pentingnya belajar dan keistiqomahan belajar itu ada di sini gitu. Nah kita lanjutkan. Nah muhasabahnya, bertanyalah senantiasa di dalam hati. Nah, saya ini siapa yang mengendalikan? Apakah akal pikiran saya ataukah justru saya menyandarkan kehidupan saya kepada hawa dan nafsu yang merusak akal saya? Yang pertama, ini ada 7 hal ya yang harus kita pahami. Yang pertama, sadari hawa nafsu adalah pagar yang mengitari jahanam. Mengitari jahanam, tahu jahanam apa? Neraka ya, neraka jahanam. Nah, teman-teman harus sadar itu, bahwa hawa nafsu ini adalah pagar yang mengitari jahanam. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada hawa dan nafsu, otomatis kita akan menjadi penghuni dari neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai gitu ya. Makanya kita penting banget riyadoh itu harus sampai selesai, kajiannya disimak itu sampai akhir gitu ya. Jangan setelah baca Al-Qur'an pergi ilmunya udah gitu selesai. Nah, kita tidak boleh memilih-milih ilmu ya. Tidak boleh memilih-milih ilmu. Saya mau milih ilmu yang ini aja deh, utang piutang aja. Yang ilmu apaan sih? Takbir, wiridan kan sama wiridan. Padahal ini bukan. Kita tidak membahas bagaimana cara wirid, tapi bagaimana teman-teman nanti bilang Allahu Akbar secara lebih dari lisan doang. Tapi sadar di hati dan benar-benar membesarkan Allah nantinya gitu. Terus yang kedua, memahami ini, jangan memanjakan hawa nafsu karena itu akan merusakkan akal dan pikiran ya. Kalau teman-teman memanjakan hawa nafsu, rasa malas, rasa mudah putus asa, kemudian atau tidak positive thinking ya, terutama dengan apaan sih Bunda Susan, paling ilmunya itu doang gitu kan. Kembalinya muter-muter di situ lagi, ngulang lagi gitu. Ini hawa nafsu kita yang bikin gitu. Kita mau dikuasai siapa gitu. Gitu. Nah, saya bosan ngulang ada gitu yang bilang seperti itu ya. Kemarin di grupnya Ustadz yang lain gitu, itu seorang SBMR yang gitu, ya yang magnet rezeki paling 10 muter-muter 10 jurus gitu-gitu aja, ngapain saya harus ngulang lagi gitu kan. Lah kenapa kita harus ngulang makan 3 kali sehari kalau kita nggak butuh makan gitu kan. Tubuh aja mesti mengulang makan 3 kali sehari. Saat Ramadan mengulang makan, mengulang sahur, mengulang buka puasa, nggak bosan. Lalu kenapa kita mengulang ilmu untuk makanan ruh kita bosan
Nah, inilah yang jadi pertanyaan buat diri kita sendiri, gitu kan. 10 jurus magnet rezeki memang itu, tapi kita ulang lagi, jangan bosan, karena itu makanan. Makanan buat siapa? Buat roh kita, gitu. Karena belum tentu nanti sudah tahu terumbu karang, ingat sama orang yang nyakitin kita memuliakan dia, belum tentu bisa, gitu. Makanya itu harus diulang lagi ilmunya, gitu. Nah, yang ketiga, sadari bahwa menentang hawa nafsu akan menghasilkan kekuatan tubuh, hati, dan lidah. Contoh, jauh-jauh di sini aja. Bunda Susan setiap hari mengulang Asmaul Husna tiap pagi, tiap subuh. Kita RFFLOP setiap Jumat ya, sekarang setiap hari Ahad mengulang lagi RFF, mengulang baca Al-Waqiah lagi, mengulang sholawatan lagi, mengulang ayasfi lagi. Tambah kuat apa tambah lemes? Saya nanya teman-teman nih. Tambah kuat, tambah ajaib apa tambah jadi bubur? Tambah ajaib. Iya, karena apa? Akal kita yang kita pelihara, makanya tubuh kita jadi kuat. Ngomong nggak capek, Bunda Susan nggak capek ngomongnya, baca Al-Waqiah tiap pekan nggak capek, dan habis ini ada Al-Waqiah offline nggak capek, malah makin kuat, makin sehat, gitu. Nampak kalau Bunda Susan makin baca Al-Waqiah lemes, nanti bilang, teman-teman privat RFF LOP, saya mohon maaf, minggu depan nggak ada RFF karena saya lemes. Mungkin enggak kan, malah Bunda Susan makin bersemangat, gitu. Iya gitu. Makanya akal kita lah yang harus kita pelihara, jangan menyerah dengan hawa nafsu. Kalau dikasih tahu, teman-teman pertahankan makom, itu artinya apa? Kita makan lagi, gitu. Ya, teman-teman, ayo kita makan lagi. Makan apa? Rohnya kita makan lagi, gitu. Bukan artinya, Bunda, makanan saya sudah selesai lah, saya udah kenyang, nggak usah makan lagi, paling juga baca Al-Waqiah sama kan, gitu. Nah itu nanti ya akhirnya itu tadi, lama-lama kubur dan bubar. Gitu. Nah, teman-teman, yang kelima gitu ya, nafsu itu yang keempat ya, nafsu kita setiap hari akan bergelut dengan diri kita. Oh, gelut, tahu ya gelut, kalau bahasa Jawa gelut itu berantem. Setiap hari itu berantem dengan diri kita, roh kita, akal kita, gitu. Coba teman-teman pernah merasakan nggak gini, bisikan gitu ya. Udahlah kamu, Bunda Dian nggak usah ikut RFF lagi, paling isinya juga sama, terus ilmu jurusnya magnet rezeki juga sama, bacaannya juga sama, itu kayak pekan kemarin kamu ngulang sendiri di rumah. Nah, tapi ada kekuatan lain ya yang sudah terbiasa, kayak misalnya Bunda Tuti Warma atau Bunda Akifah, gitu kan. Enggak, pokoknya saya mau ikut lagi, karena saya merasa gitu, udah merasa cocok dengan makanan ini, gitu. Saya nggak mau ganti menu, gitu kan. Istilahnya meskipun menunya mungkin sama di luar sana, tapi cita rasa di warung ini berbeda, saya mau ikut. Nah, ini artinya kita sedang berantem sama diri kita sendiri, gitu. Nah, kita harus sadari, ya. Jangan sampai yang kelima, kita diciptakan untuk menjadi budak nafsu. Jangan sampai diciptakannya kita ini untuk jadi budaknya nafsu, nggak mau ikut lagi, gitu. Udahlah, ilmu magnet rezekinya Safari Ramadan saya kemarin udah ikut kok. Saya udah ikut camp loh, gitu. Saya udah ikut umroh loh, gitu. Kalau udah ikut umroh apa langsung enggak riadoh, gitu kan. Makanannya diborong semua sekali makan, setelah itu selesai, padahal diri kita masih hidup. Tidak seperti itu ya teman-teman, tidak seperti itu. Pak Nas Alja, Pak Nas itu adalah seorang pencipta ilmu yang paling sergap, paling rajin ya, bahasa Indonesianya adalah paling rajin mengulang ilmunya sendiri, gitu ya. Bagaimana beliau menyampaikan kepada lebih dari CTMR-nya ya, di CTMR-nya beliau menyampaikan, kemudian di Safari Ramadan menyampaikan, kemudian di COMR beliau menyampaikan, itu ngulang ilmu, dan beliau nggak pernah bosan sama ilmu magnet rezeki yang dia ciptakan sendiri. Orang yang paling sering dan paling tekun belajar magnet rezeki adalah penciptanya sendiri. Gitu teman-teman ya. Coba kalau Pak Nas bosen, ya nggak akan ada yang namanya Safari Ramadan, nggak akan ada COMR, nggak akan ada camp, gitu, dan lain sebagainya, gitu. Nah, maka sadari kita diciptakan di dunia ini bukan untuk menjadi budak hawa nafsu, tapi yang lebih besar, untuk urusannya lebih besar daripada itu, yaitu kita diciptakan di sini supaya kembali pulang ke surga lagi,
ketemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman semuanya. Yang keenam, wujudkan hasrat yang kuat untuk melawan hawa nafsu agar akal kita bisa mendominasi hingga bisa cemburu kalau mau berbuat maksiat. Ya. Cemburu sama maksiat nih, saya nggak mau melakukan itu gitu. Coba nih kamu sekarang kan udah jadi kepala sekolah, ini ada peluang loh, peluang emas, kamu bikin kwitansi palsu gini-gini, nggak deh, itu bujukan hawa nafsu, itu cuma senang di dunia doang, tapi pertanggungjawaban di akhiratnya tidak mudah, tidak ringan, saya nggak mau. Nah gitu, kalau akal kita sudah bisa mendominasi diri kita. Yang ketujuh, libatkan inner power, kekuatan hati untuk kuasa memilih ketaatan ketimbang hawa nafsu kita. Jangan pilih hawa nafsu, tapi pilihlah untuk menjadi taat kepada Allah. Selanjutnya, ini adalah sebuah peringatan untuk diri kita. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita? Katakan ini pada teman-teman semuanya ya. Coba bilang, aku pasti pulang. Aku pasti pulang. Pulang kemana, Bu? Pulang ketemu Allah. Yakin nggak kita bakalan meninggal? Yakin nggak? Ya. Apakah kita mau hidup selamanya di dunia ini? Tidak. Tidak. Kita pasti pulang. Aku pasti pulang. Pulang kemana? Menghadap Allah lagi. Ke haribatullah. Nah, ketika hawa nafsu menguasai diri kita, katakan terus, ini ada godaan, Bunda Susan, saya punya proyek. Nah, proyeknya begini. Tapi dengan catatan, Bunda Susan silahkan melobi Pak Bupati. Kalau proyek yang bernilai 1 triliun ini, nah, Bunda Susan bisa mendapatkan fee paling tidak 50%. Coba Bunda Susan bilang sama Pak Bupatinya, supaya nanti rakyatnya, gitu, aspalnya kurangi deh, kualitas aspalnya dikurangi menjadi kualitas yang nomor 2 atau nomor 3 aja, biar Bunda Susan banyak untungnya, sampaikan. Gitu. Kalau Bunda Susan sampaikan ini ke Pak Bupati, nanti Pak Bupati dapat keuntungan juga 50-50 dengan Bunda Susan. Misalnya 1 triliun nih, kita dapat 500 miliar, dibagi 2 dengan Pak Bupatinya. Ya, Bunda Susan 250 miliar, Pak Bupati 250 miliar. Coba Bunda Susan gitu. Nah, Bunda Susan udah punya ini nih, udah punya akal pikiran. Nah, kalau akalnya sudah mendominasi, langsung hawa nafsunya sih, uang 250 miliar gitu loh. Wah, banyak banget gitu loh. Aduh, godaan. Nah, setelah itu Bunda Susan kalau sudah punya akal, Bunda Susan adalah seorang mentor dari sebuah majelis taklim yang sebutannya konon katanya adalah seorang ustazah gitu. Nah, setelah itu Bunda Susan mikir-mikir lagi. Ya Allah, aku pasti pulang. Nanti aku dimintai pertanggungjawaban. Enggak jadi deh, saya enggak mau 250 miliar. Mending 250.000, enggak apa-apa, yang penting halal. Nah, gitu. Kalau akal kita sudah bisa mendominasi diri kita, mengekang dari hawa nafsu, cukup direm, gitu. Bunda Murti, ini ada proyek obat-obatan senilai 5 miliar. Bunda Murti mau fee berapa? Tapi Bunda Murti yang bikin SPJ-nya sendiri gitu. Aduh, gitu. Aku pasti pulang. Enggak lah. Nah, kalau saja koruptor di negeri ini ya punya rem ini, kata kalimat sakti aku pasti pulang, nggak ada korupsi lagi. Indonesia adem gitu. Menjadi negara yang kaya. Coba kalau petinggi-petinggi elit politik nggak mikirin proyek ini buat ibu kota negara ini gitu kan. Indonesia tidak dieksploitasi untuk kekayaan diri sendiri, punya rem kata-kata ini, aku pasti pulang ketemu Allah. Nah, pasti mereka nggak mau yang namanya korupsi. Ya, seketika pasti akan tersadar bahwa saya bawa bekal apa buat ketemu Allahnya. Ya. Dan jangan menghinakan diri kita sendiri untuk tunduk dengan hawa nafsu. Tidaklah orang yang menuruti hawa nafsu, melainkan pasti akan mendapat kehinaan. Ya. Karena apa? Kematian itu pasti. Ya. Jangan sampai kematian tidak cukup membuat kita berhati-hati dengan dosa. Kita nggak mau hati-hati sama dosa, nggak mau ingat kematian. Gitu. Padahal kita pasti mati, yakin. Gitu. Sebagaimana kita melihat setiap saat ada orang meninggal di sekeliling kita, suatu saat nanti giliran kita. Gitu. Kita nggak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Lanjut, apa itu kekuatan takbirnya dan korelasinya dengan hawa nafsu dan akal kita? Nah,
Seandainya kita manusia sudah dikuasai oleh kekuatan akal dan pikiran, sekedar kata Allahu Akbar, pasti teman-teman semuanya akan nyambung. Loading, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ini ada sebuah kisah ya dari perang Badar. Ya, tahu ya perang Badar? Perang Badar adalah sebuah perang besar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Saat itu jumlah pasukan muslim hanya ribuan melawan jumlah pasukan kafir Quraisy sebanyak ratusan ribu. Nah, dan mereka orang-orang muslim ini saat perang Badar masih dalam keadaan puasa. Nah, orang yang berpuasa biasanya tubuhnya lemes, gitu kan? Tapi bedanya sahabat-sahabat Rasul dulu meskipun sedang berpuasa mereka ya angkat senjata memerangi orang-orang kafir Quraisy dengan penuh tenaga. Karena apa? Mereka makanan hatinya itu yang banyak. Bukan mereka mempedulikan fisik dan jasadnya saja, tapi mereka sudah spiritnya, kekuatannya itu kekuatan takbir. Angkat sepedang, Allahu Akbar, langsung jep. Kalau secara logika manusia, yang namanya perang Badar itu tidak akan dimenangkan oleh kaum muslim. Kenapa? Jumlahnya cuma 1.000. Saya pokoknya ribuan ya, 1.000 lebih. Tapi bisa dimenangkan oleh pasukan muslim. Padahal lawan ratusan ribu manusia. Kenapa? Kekuatan takdirnya ini. Karena mereka kuat ruhnya gitu kan. Mereka sudah tidak mempedulikan tampilan fisik, tapi mereka sudah mempedulikan tampilan akal, pikiran dan hati kepada Allah. Saya pasti pulang apa yang saya bawa. Saya syahid kalau meninggal di sini. Saya keren kalau bisa meninggal saat perang. Udah, itu Allahu Akbar. Langsung cep. Tapi pada hari ini beda. Pada saat sekarang beda lagi ya. Saat dulu berpuasa orang-orang angkat pedang, saat sekarang orang berpuasa angkatnya angkat apa? Angkat bicara, omongan, gibah, kesana kesini nggak karuan ya. Mereka berbicara Islam tapi nggak ngerti hakikat keuniversalan Islam itu apa. Mereka bicara Islam, tapi lebih membicarakan Islam untuk kelompoknya. Dalam artian takabur. Woi, ini loh aku. Aku adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin, aku tahu agama. Ya, jangan salah. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan supaya dia itu terpilih gitu untuk sebuah kelompok tertentu. Bahkan sekarang fenomena yang terjadi gitu ya. Non-Islam mempelajari Islam hanya untuk berebut beli takjil. Nah, ramai ya di sosmed. Non-Islam ngantri beli takjil. Mereka ngapalin yang namanya nabi-nabi, rukun iman, rukun Islam supaya diperbolehkan beli takjil. Masya Allah. Nah, cover-cover yang seperti inilah teman-temannya harus hati-hati. Orang Kristen banyak yang pakai jilbab sekarang. Mereka adalah seorang misionaris gitu ya. Supaya mereka ini diakui sebagai orang Islam, tapi padahal mereka itu inginnya narik orang Islam supaya menjadi Kristen. Hati-hati. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka itulah ya, sekarang banyak yang bicara Islam tapi tidak ke universalan Islamnya. Islam sebagai orang agama yang mulia, agama tauhid, agama yang lemah lembut, itu jarang dibicarakan di sana. Yang diperkenalkan adalah Islam yang teroris, Islam yang begini, Islam yang begitu. Makanya Rasulullah bilang suatu saat di akhir zaman nanti umatku itu sangat banyak, 2 miliar loh. 2 miliar di seluruh dunia, seluruh bumi umat Islam itu 2 miliar. Tetapi mereka bagai buih di lautan. Tahu buih? Busa, mumpluk kan? Kalau kita pergi ke pantai kadang ketemu ombak gitu, ada buihnya. Nah, seperti itulah manusia orang umat Islam zaman sekarang gitu. Kenapa kok seperti itu? Ya sekarang mohon maaf aja, ini contoh sederhana. Teman-teman semuanya itu ini selain di jemaah privat RFFLOP. Tahun kemarin ya jemaahnya Arta MR di grup reguler yang nggak ikut RFFLOP, mereka semangat berlomba-lomba untuk sedekah. Contoh realnya aja ya. Pokoknya saya mau bikin sedekah Bunda Vita, saya ingin berbagi takjil, saya nitip gitu.
itu pendapatan sedekahnya Arta MR saat itu tahun kemarin besar, perputarannya itu 1 minggu itu sampai 1 atau 2 juta lebih, bahkan lebih gitu, karena saya mampu mentransfer untuk pewasilahnya aja satu orang itu 500.000. Jadi 1 pekan itu bisa sampai 2 juta. Itu dari jamaah biasa reguler gitu. Tapi herannya untuk tahun ini langsung jelek. Hilang gitu. Banyak sih gitu. Orangnya masih ada di situ sih. Tapi mereka nggak mau sedekah lagi. Kenapa? Ya boleh jadi saya sih positif thinking aja. Sedekah nggak harus di ATMR, boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baiknya kalau ya di satu akar rumput yang sama. Ya biar apa? Satu sama terhubungnya itu kita nyampe. Gitu. Nah, satu sama terhubungnya kita nyampe. Kalau kita tidak mau sedekah dalam akar rumput yang sama di mana rezeki gitu, itu ya ilmunya hilang gitu. Istilahnya ilmu yang ada, yang pernah kita dapatkan itu hilang, tidak bisa diterapkan lagi, dalam artian hawa nafsu yang menguasailah diri kita gitu ya. Nah, hakikat takbir itu lebih dari sekedar pengakuan, mengangkat senjata Allahu Akbar perang, tidak. Hukum mengucapkan takbir ketika kita ini bisa merasakan bahwa saya ini adalah seorang hamba yang kecil di alam semesta yang besar ini. Jadi kita benar-benar mengakui bahwa hanya Allah lah yang besar. Karena Allah aja bisa membantu umat muslim dalam perjuangan perang Badar gitu ya, di bulan Ramadan menjadi kemenangan ya. Lalu mengapa saat di bulan Ramadan ini kita tidak bisa menang? Menang apa? Melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, kalaupun kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar hanya batas mulut, nggak meyakini diri sampai dalam hati, dan akhirnya itu akan menjadi bukan takbir tapi takabur. Takabur itu ujub ya, merasa bahwa gue udah puasa, besok lebaran gitu. Jadi nggak ada Allahu Akbar saya menang karena Allah ya, menguasai akal kita gitu. Seolah-olah yang diucapkan di lidahnya itu seperti itu gitu. Nah, inilah yang harus hati-hati kita jaga gitu ya. Benar-benar kita harus menguasai bahwa pengakuan Allah. Jadi resolusi takbirnya itu bagaimana Bunda ya? Resolusi takbirnya itu seperti ini teman-teman ya. Warabaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah ya. Perintah untuk mengagungkan Tuhan ini ada di surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Nah, surat yang kedua ayat yang ke-185, dan janjinya itu nyambung dengan surat Al-Baqarah ya. Surat yang kedua ayat yang ke-186. Ini saya coba tengok dulu suratnya ini ya. Nah, surat Al-Baqarahnya berbunyi seperti ini teman-teman. Saya bacakan saja dari awal ya, dari surat Al-Baqarah yang 185. Saya bacakan terjemahannya saja ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi untuk membedakan akal dan hawa nafsu itu. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Ini ayat yang menunjukkan kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Dan barang siapa sakit dan dalam perjalanan dia tidak puasa, maka wajib menggantinya, serta hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah, nah ini yang saya garis bawahi untuk spirit takbir kita. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Nah, mencukupkan bilangannya, bilangan apa? Bilangan takbir, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu menjadi umat yang pandai bersyukur. Nah, Allah suruh kita banyakin takbir nih ya, mencukupkan bilangan takbir sehari. Kalau teman zikir Allah Akbar berapa kali ya? Apakah cukup 33 kali zikir biasa setelah salat? Tidak, tambahin lagi. Nah, supaya bilangannya semakin banyak, bilangan yang kamu ucapkan gitu kan, mencukupkan bilangannya, maka atas petunjuk yang akan diberikan oleh Allah ya, supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan terus yang ke 186-nya, nah ini janji Allah nih, Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa
apabila berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Nah, artinya apa? Korelasinya dengan 185 ya. Mencukupkan bilangan takbir Allahu Akbar sebanyak mungkin, mengagungkan Allah, benar-benar merasa bahwa hanya Allah yang paling besar. Nah, kemudian nanti Allah bilang setelah itu berdoa aja, setelah kamu bilang takbir kamu harus berdoa gitu kan. Nah, Allah akan menjadikan kita sebagai umat yang benar, ya, memperoleh kebenaran gitu ya. Jadi harus mencukupkan bilangan takbir, berdoalah kamu dengan sebaik-baik doa, maka Allah akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Jadi banyak-banyak ya teman-teman, banyak-banyak bilang takbir kepada Allah supaya Allah akan mengabulkan hajat hidup dan minta ya permintaan dari teman-teman semuanya. Itu ya, ini korelasinya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya dari spirit takbir. Nah, ini tadi kita sudah sampai di slide yang ke-8 ya. Sebentar lagi kita akan selesai teman-teman ya. Nah, jadi ini yang dinamakan hakikat takbir saat kita melakukan takbiran di malam Idul Fitri ya, malam Idul Fitri. Makanya Allah itu bilang bahwa kita ini dianjurkan untuk mengagungkan Allah setelah melakukan puasa 1 bulan penuh ya. Puasa 1 bulan penuh itu, setelah itu malam takbir ini ya punya kekuatan tersendiri teman-teman. Setelah teman-teman melakukan puasa 1 bulan penuh dan mengagungkan nama Allah, tadi Allah bilang di ayat 186-nya bahwa Allah akan mengabulkan permintaan ya, permintaan dari teman-teman semuanya mau minta apa gitu. Saat malam takbir ini adalah malam yang mustajab untuk berdoa. Silahkan nanti mau minta apa saja di saat malam takbir gitu ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita fokuskan agar pikiran dan akal kita tetap terjaga ya, agar tetap terjaga supaya membesarkan Allah, mengagungkan Allahnya, yaitu hal yang paling utama adalah kita masuk miracle cave. Miracle cave aliasnya adalah goa keajaiban. Ya, lakukan ibadah-ibadah goa keajaiban. Apa tuh ibadah goa keajaiban? Banyak ya. Salat sunnah, baca Al-Quran, meresapi taubat, meresap, benar-benar sadar bahwa kita ini adalah orang yang banyak dosa, banyak sekali melakukan ketidaktepatan, banyak sekali tempatnya salah gitu kan. Maka benar-benar kita harus turun garis kebenaran dan kemudian kita harus bertaubat dengan benar-benar gitu, apalagi ini masih bulan Ramadan gitu kan. Kemudian kita harus datangi tempat-tempat yang mustajab dalam berdoa, seperti di masjid, kalau di Indonesia di masjid-masjid, atau kita ada di milik kita kalau perempuan ya ada di mihrab kita gitu kan. Atau mungkin kita bisa umrah atau haji, itu adalah sebuah perwujudan dari gua keajaiban juga. Mencari majelis ilmu, kita mencari majelis ilmu, belajar bareng-bareng, pertahankan makomnya saat sudah berada di majelis ilmu tersebut. Kemudian tahu waktu mustajabnya doa. Ya, kita tahu waktu mustajabnya doa itu misalnya saat sepertiga malam terakhir, kemudian doa ketika asar menjelang maghrib ya, ketika kita mau buka puasa tuh, itu adalah waktu-waktu mustajabnya doa. Di situ nanti Bunda Reni bisa sambil berdoa di sana gitu kan, setengah jam atau 1 jam sebelum maghrib itu terkabul gitu ya, cepet banget doa kita, mudah untuk menjadi ajaib. Kemudian ada lagi yang namanya itikaf nanti insya Allah kalau mendekati malam-malam akhir bulan Ramadan, Bunda Susan akan menuntut kita untuk beritikaf di masjid. Bagi perempuan yang mungkin ada halangan, boleh kok tetap itikaf. Itikaf itu kan tidak hanya sholat aja ya, tapi tetap kita intinya melakukan ibadah di situ, walaupun itu sekedar itikaf di mihrab kita atau di rumah kita gitu ya. Seperti itu intinya teman-teman semuanya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini bisa membawakan berkah dan manfaat buat teman-teman semuanya dalam memaknai hakikat takbir, bagaimana kita mengagungkan Allah, jangan cuma sekedar mulutnya aja, tapi kita sampai ke hati dan juga amalan perbuatan, bahwa apapun yang kita lakukan nanti adalah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Aku pasti
Nah, itulah kalau kita udah ingat aku pasti pulang, udah itu adalah rem kita untuk tidak melakukan maksiat lagi, tidak menjadi bubur lagi, dan insya Allah dengan hal-hal yang demikian bisa membuat diri kita tetap ajaib dan mudah ajaibnya. Ya, demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai ketemu lagi insya Allah kajian Ahad pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat dan closing statement akan saya kembalikan kepada Gurunda Bunda Susan Arkanisa. Silakan. Ya, alhamdulillah Bunda Vita dan juga Bapak Ibu ya, materinya luar biasa memberikan support untuk kita ya. Yang dari saya tadi adalah ada zikir ya, ada zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, boleh ditambahin astagfirullahal azim ya. Saat lemas-lemas, saat mungkin lesu, ada datang yang menyerang kita karena kita puasa ya, langsung zikir seperti itu ya, agar ada pertolongan Allah. Kalaupun kok langsung ngantuk ya, di dalam ngantuk itu berarti kita ada nilai zikir ya, ada zikir dari jantung kita, dari kolbu kita gitu ya. Kemudian share-share kebaikan, karena hadiahnya kembali untuk kita yang mau menyampaikan ada ilmu baik ya kepada sesama kita sebagai perpanjangan ya, perpanjangan tangannya Allah agar nanti bumi mudah selamat ya Bapak Ibu. Karena ada banyak sekali ini ya bencana ya, ternyata dibaliknya itu karena ada banyak kemaksiatan dari manusia-manusia yang di sekitaran itu yang buminya murka, yang bumi marah, Allah pun marah, mengiyakan, ya udah kamu balik aja, ya udah kamu ini aja buat sengsara aja, karena mereka semua dinasihati tidak mau gitu ya. Makanya kita menjadi orang yang taat ya, kemudian kita mengakui betul bagaimana Allahu Akbar itu, Allah lah yang maha besar, dan kita akan kembali. Akhirnya kita berbenah Bapak Ibu ya, berbenah apa yang kemarin tidak tepat apa sih, kita kemudian benahin, hijrah menjadi lebih baik lagi, dan kita untuk taubat ya, taubat tidak melakukannya kembali insya Allah, dan akhirnya kita mudah disayang oleh Allah. Demikian ya Bapak Ibu, ini ya penutupnya dari saya ya, insya Allah bermanfaat semua. Dan Bapak Ibu masya Allah ya, kita tak terasa ya sampai jam 8. Nah di ATMR ini Bapak Ibu ya, kita tidak pelit ilmu Bapak Ibu, benar. Jadi kita kalau nge-zoom seperti ini ya, kita sampaikan apa yang kita punya ya, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu, karena ini pun kembali ke kita lagi adalah kebaikan. Jadi kita saling untuk memotivasi halal kebaikan di sini insya Allah sampai seterusnya. Dan ajak-ajak Bapak Ibu ya, teman-teman yang lain, diantaranya tadi adalah kita share bahwa dengan kita mengikuti seperti ini ternyata ketidakmudahan itu banyak sekali Allah tolong ya. Yang tadinya banyak penyakit menjadi mudah sembuh ya, yang tadinya dengan suami istri tidak rukun yang menjadi harmonis ya, yang tadinya pendapatannya terbatas menjadi melimpah ruah. Nah ini kan bentuk-bentuk pertolongan Allah sebenarnya Bapak Ibu, cuma wasilah kami yang di sini ayo praktek ini kayak gitu kan ya. Nah kemudian ketemu karena Bapak Ibu mau gemar mempraktekkan apa yang dipelajari. Nah insya Allah ketemu dengan teknik-teknik berikutnya, insya Allah kita eksplorasi ya, mungkin ada sama dengan yang dulu tapi ditambahin lagi formulanya seperti itu ya. Karena ilmu kehidupan ya seputaran itu saja, kayak jurus magnet rezeki 101 yang kemudian kita pelajari terus ya 12 ya, 12 jurus, dan ditambahin yang mungkin ada yang lainnya ya, sepil-sepil yang lain. Demikian Bapak Ibu, insya Allah dengan ada beberapa jurus yang kita praktekkan pun ya terasa tidak bosan Bapak Ibu, karena kita dalam praktek kadang ada yang lupa, makanya belajar lagi, praktek lagi, ada yang tertinggal, nanti kita untuk mempelajari kembali. Demikian Bapak Ibu ya, karena Al-Quran juga sama ya, pada waktu kita udah ini ya, dari yang apal Al-Quran ya, dari hafidz ya, yang depan apal, tengah kadang lupa, nanti tengah apal, yang belakang itu bagian belakang ya, yang di surat yang paling akhir nanti lupa, atau yang tengahnya lagi sebelum akhir itu lupa. Jadi makanya harus terus dihafalkan. Demikian Bapak Ibu ya, kita pun sama ya, dalam belajar ilmu magnet rezeki kita ulang lagi mungkin dengan tata bahasa yang lain yang akhirnya mudah sekali dipahami untuk kita. Nah di sini di ATMR ya, kita selalu mengulang dengan ada formula-formula yang baru yang insya Allah bisa terus mengisi ya ruang-ruang yang tidak tahu itu di dalam diri kita apa, kemudian paham ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita sebagai pemateri. Apabila ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kesalahan dalam pembacaan tadi dari saya pribadi ya, dan juga dalam menyampaikan dari saya dan Bunda Pita, apabila ada kurang tepatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terutama adalah di bulan puasa ini ya, ayo untuk kita mudah sekali memberi maaf ya. Pada waktu kita mudah memberi maaf, nanti kita mudah sekali ajaib ya. Demikian Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah,
Dan yang terpenting tekadnya adalah kita terus belajar, terus memperbaiki diri ya.